Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Falevi Wahyudi dengan NIM 23000766059 angkatan 2023 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi yaitu tugas membuat video, yaitu dengan matkul belajar dan pembelajaran dengan tema teori-teori belajar dan pembelajaran. Baik, pertama-tama apa sih itu pengertian dari teori-teori belajar dan pembelajaran? Jadi, teori belajar dan pembelajaran adalah konsep-konsep yang berusaha menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi dan bagaimana proses pembelajaran yang efektif dapat dirancang. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja bagi para pendidik untuk memahami bagaimana siswa belajar, apa yang mempengaruhi pembelajaran, dan strategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. Seperti itu. Setelah kita mempelajari pengertiannya, kita akan langsung aja membahas teori-teori apa aja sih yang digunakan pada saat untuk belajar dan pembelajaran. Dan saya akan memberikan 5 teori, yaitu yang pertama adalah teori deskriptif dan perspektif. Teori belajar deskriptif karena tujuan utamanya menjelaskan proses belajar, sedangkan teori pembelajarannya adalah perspektif karena tujuan utama menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Adapun teori pembelajaran, perspektif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Lalu untuk definisi dari teori deskriptif dan perspektif itu ada menurut para ahli. Jadi saya mengambilnya itu menurut Brunner. Katanya teori pembelajaran adalah perspektif dan teori belajar adalah deskriptif. Maksudnya gimana tuh? Jadi perspektif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Lalu teori yang kedua adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Geek atau Gegen dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik. Teori dan praktik pendidik dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik, seperti itu. Baik, saya lanjutkan yang tadi. Adapun juga prinsip-prinsip dari teori belajar behavioristik ini antara lain, yang pertama adalah objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan karakter. Keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Dan yang terakhir adalah aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Seperti itu ya. Lalu yang teori yang ketiga itu adalah teori belajar kognitivistik. Kognitivisme adalah teori belajar kognitif, adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Tokoh-tokoh kognitivisme yaitu Jean Piaget, Jerome Bruner, Ausubel, dan Robert M. Gem. Aplikasi teori kognitivisme adalah kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori
kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi konseptual, dan proses internal seperti itu. Lalu yang teori keempat ialah teori belajar humanistik. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menikberatkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik menekankan kognitif dan afektif mempengaruhi proses. Kognitif adalah aspek penugasan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Belajar juga dianggap berhasil jika si belajar memahami lingkungannya dan diri sendiri. Lalu yang terakhir ialah teori belajar yang kelima, yaitu teori belajar konstruktivistik. Konstruktivistik ini melihat belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik sendiri, peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran, menyusun konsep, dan memberi makna pada materi yang dipelajari. Dan juga guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri. Ciri-ciri belajar konstruktivistik ini termasuk orientasi, elitasi, restrukturisasi ide, penggunaan ide dalam berbagai situasi, dan review. Adapun juga prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik yang banyak digunakan dalam pendidikan adalah: yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Yang kedua, tekanan proses belajar mengajar terletak pada peserta didik. Yang ketiga, mengajar adalah membantu peserta didik. Keempat, tekanan dalam proses belajar dan bukan pada hasil belajar. Kelima, kurikulum menekankan pada partisipasi peserta didik. Dan yang terakhir adalah guru adalah fasilitator. Nah, itu dia tadi teori-teori yang saya sebutkan tadi, yang 5 tadi ya. Selanjutnya yaitu kesimpulan ya. Jadi apa sih kesimpulannya dari semua teori ini? Kesimpulan mengenai teori-teori belajar dan pembelajaran mencakup pemahaman mendalam tentang cara individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Beberapa teori klasik seperti deskriptif dan perspektif, behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme bersama dengan pendekatan-pendekatan kontemporer memberikan dasar untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif dan relevan. Baik, itu dia tadi materi teori-teori belajar dan pembelajaran yang saya sampaikan pada kalian semua. Semoga bisa menjadi manfaat ya teman-teman untuk peserta didik generasi selanjutnya. Saya akhiri mungkin akhir kata mungkin bila ada kata yang salah ya teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.